Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Mukaromah, Melia Santi, dan Muhammad Dafa. Kami di sini akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam, yaitu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Meskawai. Selamat menyaksikan penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melia Santi. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit biografi Ibnu Maskawai. Nah, Ibnu Maskawai mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai disebut juga Abu Ali Al-Khazin. Ibnu Maskawai lahir di kota Rai atau Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Beliau wafat pada usia lanjut di Isfahan pada tanggal 9 Safar 420 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Beliau juga mempunyai kakak yang bernama Al-Hifti. Beliau menganut agama Majusi, kemudian beliau masuk ke agama Islam. Ibnu Maskawai pernah belajar sejarah, terutama Al-Tariq Al-Tarabi kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi. Ibnu Maskawai juga mengkaji ilmu kimia bersama Abu Al-Tayyib Al-Razi. Beliau juga dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dunia dalam Islam. Pada masanya, Ibnu Maskawai hidup di zaman dinasti Buwayhi. Dan kemudian Ibnu Maskawai meninggalkan Rai menuju ke Baghdad dan mengabdi pada Pangeran Buwayhi. Ketika Ibnu Maskawai kembali ke Rai, Ibnu Maskawai dipercaya untuk menjaga perpustakaan besar yang menyimpan sangat banyak rahasia, sehingga Ibnu Maskawai sendiri digelar sebagai Al-Khazin. Dan pada dasarnya Ibnu Maskawai adalah ahli sejarah dan moralis. Ia juga seorang penyair. Ibnu Maskawai menjelaskan tentang bukunya yang berjudul Tazdzib al-Akhlaq. Dia menjelaskan mengenai jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurut Ibnu Maskawai, jiwa bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh, melainkan suatu yang sederhana, imaterial, dan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ruh ke dalam tubuh manusia. Dan Ibnu Maskawai menganggap jiwa lebih mulia daripada tubuh manusia. Menurut Ibnu Maskawai, jiwa terdiri dari tiga fakultas, yaitu jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, melihat, dan mempertimbangkan realitas. Al-Quwah Al-Natikah, jiwa yang berkaitan aktivitas, emosi, ambisi, keberanian, dan harga diri. Al-Quwah Sahwiyah, serta jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu, syahwat, makan, minum, dan seksualitas. Al-Quwah Al-Qaddahariyah. Al-Quwah Al-Natakiyah tersebut terletak di dalam otak, sedangkan Al-Quwah Sahwiyah terletak dalam hati, dan Al-Quwah Al-Qaddariyah sedangkan terletak dalam liver. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Maskawai. Menurut Ibnu Maskawai, pendidikan yang sistematis dapat dilaksanakan apabila didasari dengan pengetahuan mengenai jiwa yang benar. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jiwa adalah sangat penting sekali dalam proses pendidikan. Kajian mengenai konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawai diharapkan mampu mengkuak konsep pendidikan Islam dalam skala khusus, terutama pendidikan akhlak yang didasari penting karena setiap budaya memiliki norma etika atau tata susila yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, moral merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal yang hanya terdapat pada diri manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaromah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang karya-karya dari Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai.
Ibnu Miskawai adalah seseorang yang karyanya tidak lepas dari kepentingan filsafat akhlak. Karena di dalam Islam banyak memuat tentang akhlak. Sehingga Ibnu Miskawai disebut sebagai moralis. Adapun karyanya yaitu buku yang berjudul Tahsid al-Akhlak yang berisi tentang jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Ibnu Miskawai juga mempunyai karya-karya dalam bidang etika, sehingga Ibnu Miskawai mendapat gelar sebagai Bapak Etika Islam. Adapun karya-karyanya sebagai berikut. Yang pertama ada Faust Al-Akbar, buku yang berisi tentang etika. Yang kedua ada Tartib Al-Syahadah, buku yang berisi tentang akhlak dan politik. Yang ketiga ada Al-Syiar, buku yang berisi tentang norma-norma kehidupan. Yang keempat ada Tarsib Al-Akhlak. Dan yang terakhir, yang kelima ada Jawi dan Khirat, buku yang berisi tentang akhlak. Ibnu Miskawai memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Beliau telah menulis 41 buah buku dan artikel yang semuanya berkaitan dengan filsafat akhlak. Beliau juga telah mengemukakan teori evolusi yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginya ada 4 tahap teori evolusi, yaitu evolusi mineral, evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan evolusi manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang karya-karya Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.